Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Karmilawati dengan NIM 210211502050 dari kelas B Prodi Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar. Dalam memenuhi tugas UTS pengantar arsitektur, saya telah membuat PowerPoint berupa apa-apa saja yang telah dipelajari dalam mata kuliah pengantar arsitektur. Tujuan dari pembuatan PPT ini adalah untuk membagi sedikit pengetahuan tentang arsitektur dan segala hal yang mencakup di dalamnya. Apabila video presentasi terlalu cepat, kalian dapat menjeda untuk membacanya. Mari kita simak bersama bagian pembelajaran mata kuliah pengantar arsitektur. Pengantar arsitektur bagian 1. Proses lahirnya ruang arsitektur. Bagian 2. Perkembangan arsitektur. Bagian 3. Arsitek dan arsitektur. Bagian 4. 3 prinsip dalam arsitektur. Bagian 5. Fungsi, bentuk, dan konstruksi. Bagian 6. Pola organisasi ruang. Bagian 7. Konsep desain dalam arsitektur. Bagian 8. Arsitek profesional dan perannya dalam dunia kerja. Pengantar arsitektur bagian 1. Proses lahirnya ruang arsitektur. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan akan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan lain sebagainya, dan cara bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi. Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju dan pengetahuan mulai terbentuk melalui tradisi lisan dan praktik-praktik. Arsitektur berkembang menjadi keterampilan. Pada tahap inilah terjadi proses uji coba, improvisasi, atau peniruan sehingga hasil yang sukses. Seorang arsitek saat itu bukanlah seorang figur penting, ia semata-mata melanjutkan tradisi. Arsitektur vernakular lahir dari pendekatan yang demikian dan hingga kini masih dilakukan di banyak bagian dunia. Bagian 2. Perkembangan arsitektur. Arsitektur hadir sebagai hasil dari persepsi masyarakat yang memiliki berbagai kebutuhan. Untuk itu, arsitektur adalah wujud kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya, sehingga perkembangan arsitektur tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Perkembangan arsitektur dimulai pada masa prehistorik. Arsitektur disebut juga era Neolitikum. Bukti-bukti sejarah bangunan terlihat di barat daya Asia, yaitu sekitar Syria, Irak, sebelah tenggara Eropa, dan Eropa Tengah. Masyarakat Neolitikum di Syria dan sekitarnya merupakan tukang bangun yang hebat. Bangunan sudah disusun dari batu bata tanah liat. Bahkan rumah tinggalnya pun sudah dilapisi dan dilukis seperti gambar manusia dan binatang. Ancient arsitektur bermula ketika manusia di dunia sudah mengenal Tuhan, iblis, dan malaikat. Classical arsitektur. Era ini manusia semakin mendalami arsitektur dari 3 aspek dasar, yaitu firmitas, kekuatan, utilitas, kegunaan atau fungsi, venustas, keindahan. The Age of Enlightenment menjelajah waktu ke era yang dikenal juga dengan The Age of Reason. Era ini adalah peralihan dari era klasik. Di abad ini manusia sudah menemukan teknologi baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Penemuan ini kemudian mengembangkan arsitektur ke arah yang lebih inovatif lagi seperti penemuan listrik, mesin uap, dan mesin lainnya. Pengaruh perkembangan ini akhirnya menciptakan teknologi baru dalam arsitektur. Material dan olah struktur kemudian bersinergi dengan bahasa arsitektur baru. Modern arsitektur. Era ini adalah
paradigma baru yang berkembang awal akhir abad 19 sampai pertengahan abad ke-20. Karakteristik bangunan yang berkembang era modern lebih bersifat fungsional dan simpel. Sebenarnya perkembangan gaya modern merupakan pendobrakan dari perkembangan arsitektur era sebelumnya yang didominasi oleh ornamen dan eklektik. Gerakan atau gaya arsitektur postmodern mulai lahir pada era tahun 1960-an sebagai bentuk reaksi perlawanan terhadap nilai minimalistik, formalitas, dan kurangnya variasi dalam gaya arsitektur modern yang berkembang saat itu. Nilai yang dimaksud ini bisa terlihat dari gaya arsitektur arsitek Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Gaya arsitektur postmodern akhirnya terus berkembang dari 1980-an hingga era 1990-an. Arsitek yang terkenal sebagai tokoh arsitektur postmodern adalah Charles Jeans Venturi, Philip Johnson, dan Michael Graves. Pada era 1990-an, arsitektur postmodern berkembang lebih jauh dan terbagi ke dalam berbagai aliran dengan perbedaan pendekatan seperti high-tech arsitektur, arsitektur neoklasik, dan gaya arsitektur dekonstruktivisme. Berikut beberapa gaya postmodern. Yang pertama ada Giorgi arsitektur tahun 1940-an. Arsitektur Giorgi adalah subvisi dari arsitektur futuristik, dipengaruhi oleh budaya Space Age dan Atomic Age berasal dari California Selatan, Amerika akhir 1940-an hingga pertengahan 1960-an. Model bangunan dominan dengan gaya Giorgi adalah motel, kedai kopi, dan bowling alleys. Karakteristik bangunan Giorgi dapat dikenali dari bentuk atap yang melengkung, kurva geometri, dan menggunakan material kaca, baja, dan neon. Giorgi juga mengadaptasi desain seperti bumerang, kapal ruang angkasa, dan parabola. Lalu arsitektur dekonstruksi tahun 1940-an. Arsitektur dekonstruksi adalah pengembangan dari arsitektur postmodern yang dimulai akhir 1980-an. Karakter bangunan adalah proses pemecahan dari ide-ide baru dalam memanipulasi struktur permukaan kulit bangunan menjadi bentuk-bentuk distorsi dan tidak teratur dari beberapa elemen arsitektur. Bentuk penyelesaian visual bangunan ini yang kemudian diklaim sebagai gaya dekonstruksi dengan memberikan bentuk yang tidak terduga dan kacau. Di satu sisi, dekonstruksi menjadi sebuah penolakan dari arsitektur modern yang memberikan peraturan seperti form follow function, purity of form, dan truth to materials. Yang terakhir ada arsitek berkelanjutan, green arsitektur. Dunia arsitektur akhir abad 20 ini kini dihadapkan pada suatu isu baru. Krisis energi karena sumber daya alam yang dieksploitasi sejak era industrialisasi dunia kini mulai terasa gejalanya. Perubahan iklim, pemanasan global dan bencana lainnya menjadi dampak dari krisis energi dan perusakan lingkungan. Jelas sekali dunia konstruksi menjadi salah satu penyebabnya. Sepertinya pernyataan tentang isu berkelanjutan melalui konferensi internasional yang menghasilkan pernyataan Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet our needs. Brundtland Report 1987. Kini menjadi keharusan
karena tekanan keadaan. Paradigma berarsitektur mempengaruhi gaya bangunan yang berkembang di awal abad ini. Arsitek yang peduli akan isu ini kemudian bermunculan memberikan pemikiran mereka lewat beberapa karya seperti Norman Foster, Renzo Piano, dan Ken Yang. Bagian 3. Arsitek dan arsitektur. Arsitek menurut National Council of Architectural Registration Board (NCARB), seperti dikutip The Architect Guide, arsitek adalah seorang yang memiliki lisensi dan profesional dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Arsitek harus menguasai desain dan konstruksi bangunan yang mayoritas terkait dengan tempat tinggal. Sementara itu, arsitektur berasal dari bahasa Yunani, archi, dan tekton. Archi berarti asli, utama, dan awal. Tekton berarti kokoh, tidak roboh, dan stabil. Jika digabungkan, arsitekton berarti orisinal dan kokoh. Maka seperti yang telah Glitz sampaikan di awal, arsitektur memiliki kaitan yang erat dengan seni dan teknik. Arsitek berhubungan dengan seni karena harus membuat bangunan dan struktur yang estetik. Namun lebih dari itu, arsitek juga berhubungan dengan teknik karena harus memperhatikan unsur fungsional, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Tugas utama dari seorang arsitek adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan. Bangunan yang dimaksud bisa berupa rumah, apartemen, gedung, hingga taman kota sekalipun. Sedangkan arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Arsitektur bukan hanya tentang menggambar, tetapi arsitektur merupakan seni dan teknik dalam mendesain suatu rancangan. Semua desain ini tidak akan pernah sempurna, maka saat desain sudah dapat dimengerti dan diterima oleh klien, maka itu merupakan batasan dan garis akhir dari rancangan desain tersebut. Pengertian arsitektur menurut para ahli. Menurut Robert Goodman, menurutnya arsitektur merupakan lingkungan produksi yang tak sekedar menjadi jembatan antara manusia dan lingkungan, melainkan berperan sebagai wadah ekspresi yang dapat mengatur kehidupan jasmani dan psikologi. Ada pula menurut Francis de Kaching. Tokoh yang satu ini menyatakan bahwa arsitektur merujuk pada sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun sebuah tautan sehingga mempersatukan bentuk ruang yang dipilih oleh manusia, baik individu maupun kelompok. Dan yang terakhir menurut Rapoport 1979, arsitektur merupakan bentuk konstruksi pembangunan yang mampu mengubah lingkungan fisik, physical environment, berdasarkan tatanan yang dilandasi oleh tata nilai yang menjadi tujuan yang dipilih oleh manusia, baik individu maupun kelompok masyarakat. Bagian 4. 3 prinsip arsitektur. Trinitas Virtuvius, yaitu 3 prinsip arsitektur. Marcus Virtuvius adalah seorang arsitek Romawi kuno yang terkenal hingga saat ini. Karya Virtuvius yang paling terkenal berjudul Ten Books on Architecture, yang ditulis sekitar 20-30 sebelum Masehi. 3 prinsip tersebut adalah tentang kekuatan, firmitas, fungsi, utilitas, dan keindahan atau estetika, venustas. 1. Firmitas. Firmitas yang dimaksud Virtuvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Virtuvius menjelaskan setiap material yang ia pakai dalam bangunannya seperti batu bata, pasir, kapur, pozzola, batu dan kayu,
Setiap material dijelaskan mulai dari karakteristik dari tiap jenis-jenisnya hingga cara mendapatkannya. Kemudian ia menjelaskan metode membangunnya. 2. Fungsi utilitas. Pada utilitas yang ditekankan adalah peraturan ruang yang baik didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan seperti pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Peraturan seperti ini juga berlaku untuk penataan kota, misalnya di mana kita harus menempatkan kuil, benteng, dan lain-lainnya di ruang kota. 3. Keindahan atau estetika Venustas. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius mempengaruhi keindahan. Hal ini ia dasarkan pada tubuh manusia yang seperti anggota tubuhnya memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruhan tubuh dan hubungan yang simetrikal dari beberapa anggota tubuh yang berbeda ke pusat tubuh. Bagian 5. Bentuk, fungsi, dan konstruksi. Bentuk merupakan kumpulan unsur-unsur yang mempunyai komposisi dengan peranan yang saling terhubung. Bentuk dapat dikenali karena ia memiliki ciri-ciri visual, yaitu 1. Wujud. Wujud adalah hasil konfigurasi tertentu dari permukaan-permukaan dan sisi-sisi bentuk. 2. Dimensi. Dimensi suatu bentuk adalah panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi-dimensi ini menentukan proporsinya. Adapun skalanya ditentukan oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk-bentuk lain di sekelilingnya. 3. Warna. Warna adalah corak, intensitas, dan nada permukaan pada suatu bentuk. Warna adalah atribut yang paling mencolok yang membedakan suatu bentuk terhadap lingkungannya. Warna juga mempengaruhi bobot visual pada bentuk. 4. Tekstur. Tekstur adalah karakter permukaan suatu bentuk. Tekstur mempengaruhi perasaan kita pada waktu menyentuh, juga pada saat kualitas pemantulan cahaya menimpa permukaan benda tersebut. 5. Posisi. Posisi adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau medan visual. 6. Orientasi. Orientasi adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan seseorang yang melihatnya. 7. Inersia visual. Inersia visual adalah derajat, konsentrasi, dan stabilitas suatu bentuk. Inersia suatu bentuk tergantung pada geometri dan orientasi relatifnya terhadap bidang dasar dan garis pandang kita. Inersia suatu bentuk tergantung pada geometri dan orientasi relatifnya terhadap bidang dasar dan garis pandangan kita. Selanjutnya, fungsi. Fungsi merupakan titik awal yang mendasar dari semua ekspresi arsitektur. Tidak hanya berbicara panjang lebar mengenai fakta dan konsep, arsitek juga bertanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan fungsional secara cerdik, serta mengatur semua ruangan serasional mungkin. Adapun karakteristik fungsi. 1. Fungsi adalah proses. Dalam proses penciptaan suatu karya arsitektur, fungsi juga sejalan dengan proses tersebut. Unsur atau pemakaian pengguna, pemilihan komponen bangunan, penyusunan ruang, pengolahan bentuk, dan proses penciptaan lainnya akan dideteksi dari fungsi setiap aspek. 2. Fungsi adalah tujuan. Karena fungsi adalah proses, maka akan mengarah pada satu
tujuan dan karenanya arsitektur diciptakan. 3. Fungsi adalah keseluruhan. Fungsi mengacu pada keseluruhan atau totalitas karya arsitektur. 4. Fungsi adalah perilaku. Dalam sistem arsitektur, fungsi dipengaruhi oleh kecenderungan perilaku yang timbul dalam setiap tahapan prosesnya. 5. Fungsi adalah hubungan. Maksudnya, sebagian suatu sistem, maka fungsi berada dalam keterkaitan antara komponen satu dengan lainnya. Selanjutnya, konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dengan perencanaan berupa gambar dan hitungan. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya, konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Dalam melakukan suatu konstruksi, biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pekerjaan konstruksi dilakukan. Bagian 6. Pola organisasi ruang. Pengertian ruang dan ruangan dilihat dari sudut pandang umum. Ruang merupakan bagian dari semesta yang memiliki dimensi 3, panjang, lebar, dan tinggi, dan dapat dihuni oleh bagian terkecil suatu benda. Dari segi arsitektur, ruang merupakan bagian 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dibatasi oleh elemen penyusun bawah, samping, dan atas sebagai pembatas keluar masuk. Sedangkan ruangan adalah suatu tempat tertutup dengan langit-langit yang berada di rumah atau bentuk bangunan lainnya. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasanya disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Organisasi ruang. Penataan ruang dalam suatu wilayah atau dalam suatu bangunan sendiri memiliki beberapa metode organisasi. Di antaranya, 1. Pola ruang terpusat, centralized organization. Sebuah ruang dominan terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Ruang pusat biasanya merupakan ruang dengan hierarki yang tinggi dan sering dianggap penting atau utama. Organisasi terpusat bisa dengan bentuk persegi atau radial. Contoh organisasi terpusat misalnya pada desain Candi Borobudur, di mana terdapat banyak patung atau stupa berukuran lebih kecil yang mengelilingi dan semuanya menghadap ke bagian tengah yang berupa stupa raksasa. Posisi tengah tidak harus merupakan bangunan, bisa saja ruang terbuka yang memiliki nilai penting yang bisa mengikat semua massa di sekitarnya. 2. Organisasi linear, suatu urutan dalam satu garis dan ruang-ruang yang berulang. Linear artinya garis lurus yang menata ruang berjejer mengikuti arah garis tersebut. Pada organisasi ruang linear, ruang atau massa selalu mengacu pada garis linear yang menjadi patokannya. Dalam organisasi ruang linear yang biasanya menjadi patokan adalah jalan lurus yang membagi dan menata ruang.
Penerapan pola organisasi ruang bisa dilihat pada contoh gambar di samping, di mana sebuah rumah yang dibangun di antara dua gedung dengan hanya mengandalkan lahan yang sempit. 3. Organisasi radial. Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang-ruang linear yang berkembang menurut arah jari-jari. Organisasi radial memiliki kemiripan dengan sistem organisasi sentral, hanya saja perletakannya adalah lingkaran. Contoh penerapannya bisa kita jumpai pada bangunan Masjidil Haram dan sekitarnya yang melingkar. Pada bangunan ini letak semua pandangan adalah ke tengah, berorientasi pada Ka'bah yang dianggap paling bernilai. 4. Organisasi kluster. Kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. Organisasi kluster disebut juga organisasi kelompok ruang homogen yang artinya memanfaatkan ciri fisik yang sama, misalnya bentuk, ukuran, atau fungsi. Contoh organisasi kluster adalah pada desain kompleks perumahan di mana rumah-rumah dengan tipe ukuran yang sama dikelompokkan dalam satu kluster yang dipisahkan dengan rumah lain yang berbeda tipe dan ukurannya. 5. Organisasi grid. Organisasi ruang-ruang dalam daerah struktural grid atau struktur 3 dimensi. Grid dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti letak massa atau ruang, posisi struktur, posisi jalan, dan sebagainya. Contoh organisasi grid misalnya dalam sebuah bangunan hotel, maka pola ruang ditentukan oleh grid struktur yang berupa jarak antar kolom struktur. Penggunaan grid struktur dalam bangunan memudahkan kontraktor meletakkan kolom dalam kenyataan. Bagian 7. Konsep desain dalam arsitektur. Langkah pertama sebelum membuat konsep desain, Anda perlu mengetahui dulu soal konsep. First in arsitektur menjelaskan konsep merupakan ide, teori, atau gagasan. Tetapi dalam arsitektur, Anda juga bisa menggambarkan konsep sebagai pendekatan untuk desain. Jadi, konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud konsep bangunan dan sirkulasinya. Mari kita lihat bersama pada bagian tahapan perencanaan. Pertama, pemrograman, yaitu pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan perancangan. Kemudian kita melakukan analisis, menyelidiki data dan informasi yang terkait dengan rancangan agar menyelesaikan permasalahan. Kemudian menentukan konsep, proses pemikiran yang menggabungkan berbagai macam ide yang didapat dari gagasan, pendapat, dan pengamatan hingga menjadi satu kesatuan. Yang terakhir yaitu sintesis, hasil dari rancangan. Konsep menghasilkan beberapa hal berupa zona fungsi ruang, konsep dasar bangunan dan sirkulasi pengguna, teori dasar perancangan, konsep ruang, fasad, selubung bangunan. Contohnya dinding atau atap. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis konsep desain. 1. Konsep desain analogi. Konsep ini merupakan sebuah konsep ide yang mengambil bentuk, ciri, dan sifat khas dari suatu benda ataupun makhluk hidup, kemudian diterapkan dalam desain. Berikut contoh penerapan konsep desain analogi, yaitu penganatologian daun menjadi sebuah konsep desain bangunan yang menampakkan tampak depan
atas, samping, dan bentuk 3 dimensi bangunan. 2. Konsep desain metafora merupakan sebuah konsep ide yang mengumpamakan atau mengandaikan suatu benda maupun makhluk hidup, kemudian diterjemahkan ke dalam desain tanpa harus menirukan bentuk dan ciri-ciri. Contoh penerapan konsep desain dapat dilihat pada gambar. 3. Konsep esensial atau hakikatnya merupakan sebuah konsep ringkasan pokok yang diambil inti dari semua aspek-aspek persoalan yang rumit. Konsep hakikat adalah konsep desain yang bisa memberikan identitas pada bangunan yang didesain, contohnya pada bangunan katedral. 5. Konsep utopia atau cita-cita merupakan sebuah konsep yang dicita-citakan arsitek melalui berbagai macam penelitian panjang guna mewujudkan desain yang ideal untuk masa depan. Bagian 8. Arsitek profesional dan perannya dalam dunia kerja. Dalam perjalanan menuju profesionalisme tentunya ada banyak tantangan yang dihadapi seorang arsitek. Salah satunya, keunggulan seorang arsitek dapat mempengaruhi cara pandang orang-orang tentang kelebihan yang dimiliki seorang arsitek. Hukum arsitektur yang ideal bertujuan agar profesi arsitek akan menjadi setara. Tugas seorang arsitek adalah untuk merancang ruang-ruang bagi manusia untuk beraktivitas di dalamnya dengan memperkirakan keamanan, kenyamanan, fungsi, serta lain sebagainya. Langkah yang diambil untuk mengubah mindset pandangan publik tentang arsitektur adalah perlu ditinjau bahwasannya menggambar dan mendesain itu berbeda. Menggambar memang penting, tetapi bukan satu-satunya. Selama itu masih bisa dimengerti oleh klien, maka tujuan dari proses desain sudah tercapai. Dalam membuat peluang menjadi seorang arsitek profesional akan semakin besar bila ditunjang dengan berbagai sumber rancangan atau desain dan dipadukan dengan kolaborasi yang tepat, maka akan memperbesar peluang tercapainya tujuan menuju seorang arsitek profesional. Setelah menyimak penjelasan tadi, kita dapat mengambil beberapa poin penting, yaitu pertama, arsitektur lahir dari dinamika kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan lain sebagainya. Kedua, perkembangan arsitektur dari masa ke masa semakin memperbaiki kualitasnya dan menciptakan banyak konsep baru yang lebih baik. Dan poin ketiga, yaitu menjadi seorang arsitektur profesional diperlukan pengalaman serta kolaborasi yang tepat. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita lebih mengenal apa itu arsitektur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsitektur.